Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, terimalah salam budaya Lampung. Tabi pun. Sahabat Rumah Merdeka Belajar, perkenalkan saya Hairinsa Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri 2 Weserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya telah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar dan kali ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik bahasan satu yang akan kita bahas adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul Merdeka Belajar yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, kita akan mempelajari tentang mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sebelum kita mengenali peserta didik, tentu kita harus mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Kita buka kembali semboyan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang 3 asas pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Yang implementasikannya dalam pendidikan dapat dipahami bahwa guru sebagai pendidik yaitu ing ngarsa sing tulodo, bahwa di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Ing madya mangunkarsa, guru adalah pendidik yang berada di tengah siswanya, mampu memberikan dorongan atau semangat untuk berkarya. Tutwuri handayani, di belakang, guru adalah pendidik yang mampu mengarahkan atau menopang siswanya pada jalan yang benar. Apa peran saya sebagai seorang guru? Peran dan tugas seorang guru adalah dalam proses pembelajaran meliputi sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Sebagai seorang guru, kita juga harus mendampingi siswa-siswinya dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena guru berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menggelitik bagi saya. Sejak kecil, saya telah berangan-angan jika saya dewasa menjadi seorang guru, maka saya ingin menjadi guru yang tidak adanya saya selalu dicari, kehadiran saya selalu dinanti. Saya ingin menjadi guru idola. Pada modul 2, ada 3 yang harus kita pelajari. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mendampingi siswa-siswinya dengan utuh dan menyeluruh dalam
pendidikan. Pada modul 3, ada 2 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kodrat murid, yang kedua, asas trikon. Kodrat murid ada 3 jenis, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan asas trikon, implementasi konsep trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Bisa kita amati, bahkan kita refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergens, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Itu yang harus kita terapkan. Pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lainnya. Apakah kita sudah tergolong orang yang memiliki budi pekerti? Tanyakan dalam hati diri kita masing-masing. Dari semua materi tersebut, tujuan utamanya adalah pendidikan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka, dalam pendidikan kita harus mengutamakan keselamatan dan memberikan kebahagiaan untuk siswa semuanya. Sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan dalam menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik? Tentu yang pertama harus adaptif, inovatif, kreatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah materi aksi nyata yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ataupun kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.